Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita ketemu kembali dalam media ini, dalam media El Shaddai. Kita bersyukur lewat media ini kita bisa berjumpa dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Saudara yang sudah mendukung, memberi komentar, like, dan subscribe-nya. Terus doakan konten ini menjadi konten positif, terus doakan konten ini menjadi konten yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan kami terus juga berdoa bagi Bapak Ibu dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membentengi kita sekalian, usaha dan pekerjaan kita dibuat Allah berhasil. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya kita sama-sama sharing hari ini, kita belajar. Ada sebuah pertanyaan datang lewat sebuah pesan singkat di media sosial. Dibilang begini, Pak Pendeta, merokok itu berdosa atau enggak? Saya merasa bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru bagi kita dan kita mungkin juga sudah tahu jawabannya satu dengan yang lain. Tetapi yuk coba kita belajar sama-sama apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan kehendaki kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang ditebus Allah dengan darah yang mahal. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, merokok berdosa atau enggak? Pertanyaannya kan juga ada begini, loh kan di Alkitab juga nggak dicatat tuh merokok nggak boleh, di Alkitab juga nggak ditulis bahwa merokok itu dosa. Memang benar tidak ada, tetapi tahukah saudara bahwa dalam setiap kebenaran, dalam setiap ayat firman Allah itu ada banyak hal yang tersirat di dalamnya walaupun secara literatur atau secara harafiah tidak ditulis. Nah, coba kita melihat akarnya, merokok berdosa atau tidak? Siapa yang disebut berdosa? Nah, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-4 sampai 6, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 6, di sana orang yang berdosa atau siapa yang disebut orang berdosa itu adalah orang-orang yang melanggar hukum atau melanggar ketetapan Allah. Maka saudara dan saya disebut orang berdosa kalau saudara dan saya melanggar hukum Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 6. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan bahwa saudara dan saya bukan bicara tentang dosa atau enggaknya ketika kita saudara dan saya merokok. Tapi mari kita melihat lebih manfaatnya, bermanfaat atau tidak. Merokok bermanfaat tidak untuk keluarga kita? Merokok bermanfaat nggak buat hidup kita? Merokok itu bermanfaat nggak bagi iman kita? Kalau tidak mengandung manfaat yang positif dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, terlebih pelayanan kita di dalam Tuhan, sebagai anak Allah yang baik, sebagai anak Tuhan yang mengerti kasih karunia Allah, saya rasa perbuatan merokok tidak harus kita lakukan. Dan lebih baik kita tidak merokok. Kenapa? Tidak mengandung manfaat yang positif. Bukan bicara dosa atau tidak nih. Tetapi ketika itu tidak bermanfaat, untuk apa kita buat? Ketika itu tidak bermanfaat yang bagus, untuk apa kita lakukan? Justru Alkitab katakan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, ketika bicara bait Allah, maka dalam ayat itu bait Allah mengacu kepada tubuh kita, hidup saudara dan saya. Tubuh ini adalah kepunyaan Allah. Bayangkan ketika kepunyaan Allah ini dikotori dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tubuh ini dikotori dengan hal-hal yang negatif, maka yang empunya bait akan marah. Saudara dan saya punya rumah masing-masing. Tapi bayangkan ketika ada orang lain datang dan masuk ke rumah saudara, lalu mengotori rumah saudara, terus-menerus dikotori, terus-menerus dikotori. Saya yakin kita yang punya rumah agak sedikit kesal, minimal emosi, dan minimal orang itu nggak boleh masuk lagi gitu ya kan. Nah, sebagai anak Allah yang baik, tubuh ini bait Allah, maka merokok merusak bait Allah. Merusak bait Allah adalah bagian perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka ketika kita merokok, merusak bait Allah, tidak dalam perkenanan Tuhan, orang yang tidak diberkenan Tuhan, orang yang merusak bait Allah disebut orang-orang yang berdosa. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari lihat manfaat apa yang kita perbuat. Kalau itu tidak bermanfaat, kalau merokok tidak mengandung manfaat yang positif, jangan lakukan, tinggalkan, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup bersih, hidup sehat, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian. Kiranya ini menjadi jawaban bagi kita. Haleluya.